Bagi Anda yang berkecimpung di dunia teknisi, mungkin sudah mengetahui ya setiap komponen yang terdapat dalam komputer. Namun bagi orang awam, hanya memahami sebagian dari komponen komputer bagian luar saja. Padahal jika kita memperhatikan bagian dalam komputer, begitu banyak ya peralatan di dalamnya yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Nah teman-teman, komputer itu dapat diartikan sebagai sekumpulan peralatan elektronik yang saling bekerja sama untuk melakukan tugas ya, seperti menerima data inputan, mengolah data proses, dan menghasilkan informasi atau output ya. Teman-teman, kita simak aja ya. Pada umumnya komponen pada komputer tersebut dikategorikan ke dalam 4 bagian, yaitu komponen input atau input device, komponen proses, processing device, komponen keluaran atau output device, dan komponen tambahan seperti penyimpanan atau storage device ya. Oke, komponen-komponen komputernya secara singkat kita akan bahas ya. Yang pertama yaitu motherboard ya. Nah, secara sederhana motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, baseboard adalah papan sirkuit cetak ya, atau print circuit board, PCB ya. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer, sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Nah, motherboard ini menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, RAM, VGA port, ya, USB port, dan sebagainya. Yang kedua kita bahas prosesor atau CPU ya, atau Central Processing Unit. Nah, ini merupakan salah satu perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer ya. Nah, biasanya ketika kita membeli komputer, hal yang pertama kita lihat adalah spesifikasi komputer itu. Sebagai contoh, prosesor 32 bit jelas berbeda ya dengan prosesor 64 bit. Maksudnya, komputer yang memiliki prosesor 64 bit dapat bekerja jauh lebih baik dibanding dengan 32 bit. Yang selanjutnya adalah komponen yang namanya heatsink ya. Heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas, teman-teman ya, yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab ya, heatsink didesain pada setiap komputer atau PC, di mana tujuan utama dari heatsink adalah sama dengan kipas yang Anda kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Nah, walaupun demikian, saat ini banyak jenis heatsink yang beredar di pasaran ya. Setiap pabrik mendesain heatsink dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah komponen yang namanya RAM ya. RAM atau Random Access Memory. Nah, ini merupakan jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan, namun berbeda dengan hard disk ya, yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, RAM atau Random Access Memory, random yang berarti acak. Maksudnya RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara saja, dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan secara acak tentunya ya. Jadi entah jelas perbedaan RAM dengan hard disk nanti ya, karena RAM ini media penyimpanan temporary atau sementara saja. Nah, ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM inilah yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu.
Jadi RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM ya. Nah, bentuk RAM umumnya seperti chip teman-teman ya, seperti ini dalam gambar. Nah, chip tersebut dapat Anda tambahkan jika terdapat slot RAM dalam motherboard Anda. Yang keempat, nah ini adalah yang kelima ya, hard disk, yaitu media penyimpanan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hard disk atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Nah, umumnya di dalam hard disk terdapat piringan ya, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Nah, ketika Anda mematikan komputer, data yang telah Anda simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda telah menyalakan komputer kembali. Kecuali tentunya jika Anda menghapusnya secara manual. Jadi jelas ya perbedaan RAM dengan hard disk. Ketika memori yang tersimpan di RAM itu akan hilang ketika komputer Anda dimatikan. Tetapi apabila di hard disk ya, tentu data yang telah kita save akan terus ada walaupun komputer kita matikan ya. Nah, yang selanjutnya adalah komponen yang namanya PGA card atau GPU ya. PGA card atau yang lain Virtual Graphic Array ya, merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemahkan output ke dalam monitor. Nah, PGA card sering juga dikatakan sebagai video graphic adapter. Kehadiran PGA card dalam sebuah komputer tidaklah memberikan pengaruh yang besar seperti komponen vital komputer lainnya. Penggunaan PGA lebih mengarah kepada hal yang berhubungan dengan grafis seperti desain 3 dimensi atau gaming. Nah, fungsi utama dari PGA card ini adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Nah, dengan begitu, komputer yang tidak memiliki PGA biasanya tampilan layar menjadi kurang bagus dan tidak menarik. Nah, kini telah banyak perusahaan yang menghasilkan PGA card ya, diantaranya Nvidia, Atimatrok ya, dan banyak lainnya ya. Oke, setelah PGA kita lanjut ke monitor teman-teman ya. Nah, monitor merupakan jenis perangkat keras hardware yang berperan sebagai komponen keluaran output teman-teman ya. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer. Nah, layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk grafis. Nah, perangkat ini memiliki peranan yang sangat penting sebab tanpa adanya monitor maka perangkat komputer lainnya tidak dapat diamati secara langsung teman-teman ya. Selanjutnya adalah keyboard. Keyboard ada suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input ya, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat menginputkan data yang berupa huruf, angka atau simbol dan menyampaikannya ke CPU ya, untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Yang selanjutnya adalah mouse ya. Mouse selain keyboard untuk input, mouse juga merupakan alat input ya. Nah, ini merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen input, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisiknya menyerupai seekor tikus ya, dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah optical drive ya, atau lebih kita kenal dengan nama CD atau DVD-ROM teman-teman ya. Nah, kedua alat tersebut merupakan jenis media penyimpanan yang termasuk ke dalam perangkat keras jenis optical drive ya. Dengan begitu, optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Oke teman-teman ya, itu saja sedikit info mengenai komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam komputer ya, yang merupakan komponen-komponen utama ya, yang sangat penting di dalam sebuah komputer masa kini. Sekian
Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.